Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di subuh ini kita kembali berada dalam kebaikan-kebaikan besar, kemuliaan-kemuliaan tak tertandingi. Kita dihidupkan, kita dibangunkan, kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan, kita dituntun ke rumah Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk beribadah, meraih 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Kita meraih kemuliaan besar salat subuh berjamaah. Bahkan saat ini kita berada dalam majelis ilmu, majelis yang senantiasa kita harapkan menjadi sebab kebaikan. Majelis ilmu adalah tempat yang di dalamnya kita akan merasakan as-sakinah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dicintai oleh para malaikat karena ilmu yang dituntut. Para malaikat menaunginya dengan sayap-sayapnya. Majelis yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebut-sebut orang yang hadir di dalamnya. Majelis yang merupakan kebahagiaan dalam kehidupan. Dia adalah riyadul jannah, taman-taman surga. Dan tidak sembarang taman surga itu. Taman surga kenapa disebutkan taman surga majelis ilmu ini? Lihat, ketika orang berada dalam taman, maka apa yang dia rasakan? Ada taman,
di kota, di pinggiran kota kah, di gunung kah, ada taman. Saat kita berada dalam taman, kita merasakan apa? Tenang. Iya. Kita merasakan kebahagiaan. Kita merasakan kedamaian. Seperti itu juga majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah, turun di dalamnya as-sakinah, ketenangan, kedamaian. Ayo, di taman kita melihat apa? Sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik. Iya, taman kita melihat sesuatu yang indah, susunan bunga-bunganya, pohon-pohonnya, tata letak, iya, dan seterusnya. Demikian pula dalam majelis ilmu, kita melihat keindahan ilmu, kita melihat keindahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis ilmu kita merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang berada dalam taman itu dalam kebahagiaan. Ini sisi yang pertama. Majelis ilmu disebutkan taman. Sisi yang kedua, apa yang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi ditegur oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi memberi salam, jawab salamnya. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampaikan salamku kepada umatmu. Nabi Ibrahim titip salam untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salamku kepada umat. Beritahu mereka bahwa surga itu qi'an, qa'ah, tanah datar, tidak ada sesuatu di atasnya. Terus wa ghirasuha, tanamannya, tumbuhannya, perhiasannya di atasnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu taman surga. Pepohonannya dari kalimat-kalimat ini. Semakin banyak kalimat-kalimat ini kita pahami, kita yakini, kita ucapkan, semakin banyak tamannya, semakin indah rumahnya, semakin hebat. Apa hubungannya dengan taman surga di dunia, majelis ilmu? Dalam majelis ilmu lah kita memahami subhanallah. Kita semakin mengerti alhamdulillah, semakin dalam berla ilaha illallah, semakin kuat dalam membesarkan Allahu Akbar, dalam bertakbir, sehingga jadilah majelis ilmu taman surga. Dari sini terpahami perkara besar, bahwa orang yang bermajelis ilmu itu apa? Orang yang senantiasa memperhebat 4 kalimat ini. Orang yang bermajelis ilmu adalah orang yang senantiasa bertambah 4 kalimat ini dalam pahamnya,
dalam keyakinannya, dalam prinsipnya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat yang memang dicipta hanya mendatangi majlis-majlis ilmu, Allah tanya mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu majlis yang mereka datangi, majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Allah tanya mereka, apa yang mereka lakukan? Orang yang bermajlis ilmu itu melakukan apa? Duduk-duduk saja kah? Tenang-tenang saja kah? Saking tenangnya tertunduk syahdu. Iya, asal tidak mendengkur. Apa yang mereka lakukan? Ternyata para malaikat mengatakan, ya Allah, mereka yusabbihuna, bertasbih kepadamu. Yahmaduna, mereka senantiasa alhamdulillah. Yukabbiruna, yujilluna. Kesini. Inilah majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat saksikan, malaikat sampaikan. Itu majelis ilmu. Jadi orang yang bermajelis ilmu, subhanallah, dapat pembahasan la ilaha illallah, bertambah itu. Dapat pembahasan subhanallah, dapat pembahasan alhamdulillah, dapat pembahasan Allahu akbar, dapat pembahasan la haula wala quwwata illa billah. Jadi ilmu yang masuk terus menambah perkara ini. Dan inilah nilainya kita. Itu yang kita cari. Keutamaan bermajelis ilmu. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar ke sebuah jalan, yaltamisu fihi ilma, dia mencari di jalan itu ilmu. Yaltamis, mencari, mengupayakan betul ilmu. Maka apa? Sahhalallahu lahu bihi. Perhatikan, Allah akan mudahkan bihi, dengan ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Jadi karena perkara surga, perkara surga itu ketika ada ilmu yang didapat. Dan perkara yang paling menentukan di surga, di akhirat, ini 4 kalimat ini. Sebab 4 kalimat ini adalah perkara yang paling berat dalam timbangan. Jangankan seluruhnya, alhamdulillah, kata Nabi, tamla'ul mizan. Alhamdulillah saja sudah penuh timbangan. Terus gimana lagi dengan subhanallahnya, Allahu akbarnya, la ilaha illallahnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakhin ma khamsun ma athqalahunna fil mizan. Nabi mengatakan, kalau orang Arab bakhin, sesuatu yang sangat luar biasa, hebatnya ini. 5 kata Nabi,
sangat-sangat berat dalam timbangan. Sampai Nabi sendiri takjub luar biasa beratnya dalam timbangan. Nilai di akhirat adalah nilai timbangan kita. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka pasti hidup bahagia, ridho sepuas-puasnya. Surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ringan, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Jadi bobot amalan, nilai kita, ternyata nilainya, lihat kata Nabi, 5 sangat berat dalam timbangan. 1, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah 4. Yang kelima apa? Lelaki meninggal anaknya, kemudian dia bersabar dan mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat-sangat berat dalam timbangan. Anak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sabar dan mengharap pahala. Itu sangat berat dalam timbangan. Lihat 4 yang pertama, itu yang paling berat dalam timbangan. Jadi bermajelis ilmu ingin menambah, kita dengannya apa? Mau menambah bobot subhanallahnya. Sehingga saat kita membaca subhanallah, itu semakin kuat tasbihnya. Alhamdulillah. Semakin hebat kecintaan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Semakin besar, semakin kuat membesarkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Semakin ikhlas, semakin murni tauhidnya. Itu majelis ilmu. Jadi harus tahu bermajelis mau apa? Kemana arahnya? Orang yang tahu arah sesuatu itu yang paling. Kalau mau ke kebun, tahu arahnya, sampai ke kebun dengan cara paling cepat. Tapi kalau diundang ke kebun, sudah menunggu di sana durian, rambutan, ini dan seterusnya. Tidak tahu arahnya, keliling-keliling. Sudah selesai acara, baru berjumpa dengan orang yang kembali. Di mana acaranya? Di sana. Mau kemana? Oh sudah tutup, selesai sudah. Harus tahu arah. Seperti orang yang datang bermajelis ilmu, datang, tidak tahu mau apa. Mau apa? Akhirnya tidak terarah. Walaupun demikian jamaah, majelis ilmu tetap memberi manfaat siapapun yang hadir, yang berada di situ. Bahkan yang datang tidak dengan maksud bermajelis ilmu, hanya sekedar duduk-duduk, lagi ada di situ ya duduk-duduk saja. Dalam hadis ini ketika Allah tanya, malaikat khusus dalam yang menghadiri majelis ilmu, di akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam sumpahnya kepada para malaikat, kalian seluruhnya jadi saksi. Anni qad ghafartu lahum. Sungguh saya telah ampuni mereka seluruhnya. Orang yang bermajelis ilmu. Maka apa? Seorang malaikat berkomentar, ya Allah, fihi fulan
laisa minhum jaa lihaja. Ya Allah, ada juga di majelis itu si anu, bukan termasuk orang yang bermajelis ilmu, datang karena hanya ada urusan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul julasa la yushqa bihim jalisu. Mereka adalah para penuntut ilmu itu teman-teman duduk yang tidak akan mencelakai, membuat rugi teman-teman duduknya. Artinya apa? Dapat juga imbas rahmat ampunan itu. Ini yang sekedar datang-datang. Terus bagaimana memang dari jauh datang mau menuntut ilmu. Terus bagaimana memang yang datang memang mempersiapkan hatinya untuk meresap ilmu itu, untuk memperhebat subhanallahnya, walhamdulillah. Dia tahu arahnya, bahwa pembahasan ini menguatkan la ilaha illallah. Pembahasan ini semakin memperbesar makna Allahu Akbar. Sehingga saat dia berzikir subhanallah, dia membaca doa subhanallah dan seterusnya yang ada subhanallahnya, bobotnya semakin berat. Alhamdulillah tamla'ul mizan, subhanallah walhamdulillah tamla'an ma bainas sama'i wal ardh. Subhanallah dan alhamdulillah penuh semua yang langit di bumi ini. Luasnya ini kalimat, beratnya ini kalimat, tapi tidak semua yang baca berat seperti itu bacaannya. Tidak semua yang baca luas seperti itu. Kita dituntut untuk membacanya dan terus memperberatnya. Caranya itu tadi, jadikan ilmu yang kita pahami dalam majlis-majlis ilmu semakin apa? Semakin memperberatnya. Sehingga sama-sama bilang subhanallah, sama-sama baca alhamdulillah, sama-sama menyatakan Allahu Akbar, sama-sama mengikrar la ilaha illallah. Tapi dua yang sama berucap ini bisa beratnya seperti langit dan bumi, bisa perbedaannya seperti langit dan bumi, bisa beratnya seperti kapas dan beratnya langit dan bumi. Jadi berfikirlah bagaimana memperberat, memperluas, memperhebat arah ilmu ini. Ayat apapun kembali ke empat ini. Hadits apapun kembali ke empat ini. Kitab apapun kembali ke empat ini. Kecuali kalau kitabnya kitab salah, tidak akan kembali ke empat. Atau yang bahas kitabnya salah bahas, sehingga tidak semakin memahamkan ini. Atau kitabnya benar, yang membahas benar, hanya yang menerima tidak benar niatnya, sehingga tidak semakin menambah empat ini. Kalaupun benar niatnya, kenapa tidak bertambah? Ternyata dia melakukan tindakan, ucapan, perbuatan, meyakini sesuatu yang bertentangan atau bahkan mengikis, menghilangkan makna dari empat ini, sehingga tidak pernah bertambah atau bahkan berkurang. Jadi harus pandai betul bermajlis, berfikir, siapkan hati. Semua arah subhanallah. Kadang ada pembahasan di situ subhanallah, di situ alhamdulillah, di situ la ilaha illallah, di situ Allahu Akbar.
Coba lihat jamaah, kalau semakin bertambah takbir, kemudian terdengar azan, kita jawab takbir. Saat sholat, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya sudah sangat berat dalam timbangan. Beda dengan yang lainnya. Kenapa? Ilmunya terkumpul di situ. Kemudian pahamilah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 4 kalimat yang paling Allah cintai, paling mulia adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam hadis itu ditegaskan, terserah mengawali dari mana. Jadi tidak harus subhanallah walhamdulillah. Boleh alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bisa Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Terserah. Kenapa? Karena 4 ini bertemu, menyatu, saling menguatkan, saling mengokohkan. Kehebatan subhanallah itu pada alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Keindahan alhamdulillah itu pada subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kebesaran Allahu akbar ditentukan dalam makna subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah. Jernihnya, bersihnya, putihnya la ilaha illallah ditentukan oleh subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Menyatu itu. Hanya untuk menyatukan semua itu, pahami dulu satu persatu. Jangan tergesa-gesa bermain dalam satu-satu kalimat. Nanti terhubungkan, pasti terhubungkan, tidak boleh tidak. Orang yang betul-betul mensucikan Allah Subhanahu wa taala pasti adalah orang yang paling memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul memuji Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya tanpa batas, maka tidak akan pernah mencacati Allah. Tidak akan pernah melanggar subhanallah. Orang yang bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala pasti orang yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah kecuali pasti orang yang paling membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun subhanallah punya maknanya, alhamdulillah punya maknanya, Allahu akbar punya maknanya, la ilaha illallah punya makna dan keluasannya tersendiri. Jadi fokus. Kalimat dahsyat, terafdal, termulia, paling berat ini, di situ arah ilmu. Tugas kita adalah terus memperberat bobot kalimat ini. Terus memperberat bobot kalimat ini. Itulah tugas kita. Dan kalau semakin berat bobotnya, subhanallah, berapa banyak pohon terbangun di surga, berapa banyak istana terbangun, berapa banyak fasilitas. Beda di dunia. Kalau di dunia orang mau punya kebun, beli lahan dulu. Bisa langsung ditanam? Iya. Belum tentu, sebab ternyata yang dibeli tanah bermasalah. Karena juga sudah ditanami, datang pemilik sebenarnya. Akhirnya cekcok. Itu pun ditanam, belum tentu tumbuh. Tumbuh dipelihara, dipelihara belum tentu tumbuh besar, belum tentu hasilnya banyak sekali. Sudah berbuah, buahnya berulat. Lamanya lagi tunggu, berapa tahun?
Tapi kalau dengan subhanallah, lihat bagaimana di tempat termulia di surga Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat ini menjadi perbendaharaan tanaman pohon di surga. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, kunzun min kunuzil jannah, kata Nabi. Gudang harta, perbendaharaan harta dari perbendaharaan harta di surga. Baca kalimat itu, berapa banyak kemuliaan di sana. Ada orang punya gudang harta 1 kotak saja. Di situ gudang harta yang sudah dia kumpul berapa puluh tahun. Kalau ini dengan apa? La haula wala quwwata illa billah, sudah gudang harta terbesar. Mudahnya itu agama, hebatnya itu agama, mulianya itu beragama. Tapi harus dengan kejujuran, harus dengan keikhlasan, harus dengan kesungguhan. Majelis ilmu, majelis yang terus mengokohkannya. Jadi harus pandai betul agar supaya semakin berat dalam timbangan, semakin mudah masuk surga, semakin selamat dari neraka, semakin luar biasa nilai hebatnya kemuliaan surga kita. Liman syaa minkum ayyastaqim, siapa yang mau di antara kalian, dia akan istiqamah. Jadi harus dengan keinginan, harus dengan kesungguhan. Karena itulah dalam bermajelis ilmu, hati harus dibuka. Pendengaran pasang, siap betul mendengar. Kemudian hadirlah, jangan terlalaikan. Al-ikhwah wal akhwat rahimakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sungguh pada ayat-ayat Al-Qur'an, pada kalimat-kalimat, pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadi dzikra, pelajaran besar, kebaikan besar, kemuliaan besar. Liman kana lahu qalb, bagi mereka yang memiliki hati. Ini satu. Aw alqas sam'ah, dia pasang pendengarannya. Wa huwa syahid, dan dia dalam keadaan hadir, tidak terlalaikan. 3. Mau zikirnya hebat, 3. Mau majelis ilmunya hebat, 3 ini. Mau bacaan Qur'annya betul-betul hebat, mengangkat mulia, harus dengan 3 ini. Saat berzikir, hadirkan hati, munculkan apa yang terkumpul dalam hati, sejalan dengan zikir kita. Saat kita baca subhanallah, munculkan apa yang kita pahami tentang itu. Subhanallah, munculkan apa yang kita mengerti dari makna subhanallah. Subhanallah, makna tasbih, munculkan betul. Kemudian pahami betul, yakini betul, siap betul menerimanya. Jangan ada penolakan terhadap subhanallah. Sucikan betul Allah Subhanahu wa taala sesuci-sucinya. Jangan pernah mengakui ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu kekotoran, sangat kotor. Jangan pernah mengakui ada ajaran, hukum yang pantas untuk di muka bumi. Itu kotor. Jangan pernah mentaati, melakukan amalan keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan subhanallah.
Demikian seterusnya. Alhamdulillah pun demikian. Jadi cermati maknanya. Buka terus ilmu untuk masuk ke dalam pendalaman kalimat-kalimat ini. La ilaha illallah jamaah. Itu uraiannya Kitabut Tauhid dari awal sampai akhir. La ilaha illallah Kitabut Tauhid dari awal sampai akhir. Pahami itu. Dengan memahami bab-babnya, kita bisa kembangkan saat membaca kitab lain, mendengarkan kitab lain, mempelajari kitab lain. Sebab bab-bab dalam Kitabut Tauhid itu terhubungkan dengan semua permasalahan kita. Sehingga semakin luas dia dalam memaknai la ilaha illallah. Perlu kejeniusan, perlu berfikir. Kalau kita jujur, Allah akan tuntun. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan beri hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti dan pasti kami akan beri hidayah ke jalan-jalan kami. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kalau ini semakin luas jamaah, maka lihat kita akan semakin mencintai kalimat ini. Semakin kita pahami, pasti kita akan semakin cintai. Setiap kita baca, getaran hati, kenikmatan hidup, kelembutan hati akan terwujud. Ada goncangan dalam hidup, langsung hadapi dengan kalimat ini. Ada masalah dalam hidup, langsung hadapi dengan kalimat ini. Berbahagia, bahagia bersama kalimat ini. Gelisah, hadapi dengan kalimat ini. Perlu berdoa, baca kalimat ini dengan ilmu dan keyakinannya, kemudian minta, tembus itu doa. Tembus itu doa dengan itu. Praktis sekali. Santai-santai juga seperti itu. Praktis sekali. Nah, selanjutnya, kalimat ini gunakan dalam kehidupan. Ayo, gunakan dalam kehidupan. Mau apa? Mau apa? Mau melangkah ke mana? Mau merencanakan apa? Lihat, sejalankan dengan kalimat ini. Sejalankan dengan kalimat ini. Oh, ini usaha subhanallah. Ini usaha Allahu Akbar. Ini usaha semakin mengantar kepada pensucian, tasbih, takbir dan seterusnya. Terus hadapi kehidupan dengan kalimat ini. Terjadi kita mengalami kondisi alhamdulillah, kita mengalami kondisi subhanallah, kita mengalami kondisi Allahu Akbar, kita mengalami kondisi la ilaha illallah. Ada goncangan yang menimpa, hadapi dengan itu. Lebih dari itu, kita melihat sesuatu. Ada kejadian ini, ada kejadian ini, ada kejadian ini. Ayo pandang dengan apa? 4 kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada sesuatu yang kita lihat, Allahu Akbar. Ada sesuatu yang kita dengar, subhanallah. Ada sesuatu yang kita saksikan, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sehingga apa? Zikirnya semakin luas, bukan hanya di lisannya, bukan hanya di hatinya. Zikirnya pun dalam perbuatannya. Zikirnya berada dalam kehidupannya. Ini zikirnya sudah sangat luar biasa sudah.
Dan siapa yang paling berzikir, itulah yang terdepan. Sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mufarridun, yang bersendiri dalam kebaikan, terdepan dia. 3 kali Nabi nyatakan. Sahabat yang saat itu dalam keadaan berlomba dalam kebaikan, mendengarkan Nabi menyatakan bahwa yang terdepan dalam perlombaan ini adalah al-mufarridun, langsung bertanya, "Wamal mufarridun ya Rasulullah?" Siapa al-mufarridun itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-dakirunallaha katsira wad-dakirat." Lelaki-lelaki yang mengingat Allah katsiran, sebanyak-banyaknya, dan wanita-wanita yang mengingat Allah katsiran, sebanyak-banyaknya. Ternyata kemuliaan tertinggi terdepan dalam Islam terbuka untuk semuanya, lelaki dan wanita. Dalam apa? Dalam zikrullah. Tapi zikir yang bagaimana? Zikir yang bagaimana? Zikir dengan lisan, zikir dengan hati. Lisannya terus diperbanyak, hatinya terus diperluas. Zikir dalam melihat, dalam mendengar, dalam menghadapi, dalam beraktivitas, dalam melangkah. Zikrullah. Salatnya zikrullah, puasanya zikrullah. Bukan hanya belajarnya zikrullah, bukan hanya saat berzikirnya zikrullah. Bukan hanya di masjid dia berzikir, tapi di pasar pun dia berzikir. Ini luasnya itu zikrullah. Sehingga kalau orang pahami ini, maka apa? Semua yang dia lihat, semua yang dia dengar, bisa apa? Bisa ilmu untuk semakin subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya. Ada zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Zikir yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca zikir ini maka mengalahkan pahala sepanjang dari pagi sampai malam dia beribadah, berzikir. Kemudian sampai malam pagi berzikir, 24 jam terus berzikir. Kalah dengan kalimat ini. Alhamdulillah adada ma khalaqa. Alhamdulillah mil'a ma khalaqa. Alhamdulillah adada ma fil ardi was sama. Alhamdulillah mil'a ma fil ardi was sama. Alhamdulillah adada ma ahsa kitab. Walhamdulillah mil'a ma ahsa kitab. Walhamdulillah ala kulli syai'. Walhamdulillah mil'a kulli syai'. Alhamdulillah adada kulli syai', walhamdulillah mil'a kulli syai'. Subhanallahnya juga demikian, Allahu Akbarnya juga demikian. Subhanallah seperti itu juga. Lihat, alhamdulillah adada ma khalaqa. Alhamdulillah sebanyak bilangan semua yang Allah cipta. Alhamdulillah mil'a ma khalaqa. Alhamdulillah sepenuh semua yang Allah cipta. Alhamdulillah adada ma fil ardi was sama. Alhamdulillah sebanyak semua yang di langit dan di bumi. Alhamdulillah sepenuh yang di langit dan di bumi. Kemudian alhamdulillah adada ma ahsa kitab. Alhamdulillah sebanyak semua yang tertulis dalam kitabnya dan tidak ada yang tidak tertulis. Alhamdulillah sepenuh kandungan kitab itu. Alhamdulillah adada kulli syai'. Alhamdulillah sebanyak segala sesuatu.
Lain lagi lafadznya, segala sesuatu. Alhamdulillah mil'a kulli syai'. Alhamdulillah sepenuh segala sesuatu. Jadi alhamdulillah semua yang tercipta, yang di atas dan di bawah, yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz, segala sesuatu itu apa? Bilangannya, kandungannya, semuanya menunjukkan apa? Alhamdulillah. Menunjukkan subhanallah, menunjukkan Allahu Akbar. Kalau orang sudah bisa sampai ke situ, tidak akan bosan berzikir. Sebab itu kayak bensinnya, itu kayak makanannya, itu kayak sebab pendorongnya. Kenapa dia bisa berzikir? Dia lihat pohon ini, subhanallah. Dia lihat ini, alhamdulillah. Apapun yang dilihat, apapun yang dia cipta, Allah cipta. Apapun yang di langit dan di bumi, apapun yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz, segala sesuatu. Nah, kalau seperti itu maka apa? Makna subhanallahnya akan semakin hebat, semakin dalam, semakin berat, semakin kuat. Praktisnya jadi terdepan, jadi terbaik, berzikir dengan cara seperti itu. Yarhamukallah. Apalagi kalau doa-doa itu memang doa-doa yang langsung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi dituntunkan. Mau makan, mau minum, habis makan, bersin, keluar rumah, dan seterusnya. Ketika terhubungkan dengan empat ini, itu langsung kena itu. Ayo, ini sedikit ilmu tentang zikir. Untuk apa? Untuk persiapan menyambut Ramadan. Persiapan masuk ke bulan Ramadan. Ingat, bulan Ramadan bulan perlombaan meraih kebaikan. Ya tidak? Mengumpul pahala. Ternyata Nabi bilang apa? Yang terdepan, yang terbanyak, terhebat, yang nomor satu adalah yang paling banyak berzikir. Ayo latih zikir itu sehingga masuk Ramadan bacaannya zikrullah, puasanya zikrullah. Paling banyak berzikir, paling hebat di bulan Ramadan. Dan harus mulai dari sekarang di Rajab ini, sebab mereka para ulama mengingatkan Rajab ini adalah bulan menanam, Sya'ban setelahnya bulan menyiram, memelihara, Ramadan setelahnya bulan panen. Panen. Mau panen besar di bulan Ramadan harus menanam. Gimana mau tanam? Mau panen sementara tidak menanam. Menanam saja belum tentu panen. Harus disiram, dipelihara, dirawat. Dan Ramadan jamaah tinggal panen. Masuk, ambil, kumpul sebanyak-banyaknya. Untuk jadi apa? Bekal perjalanan hidup selanjutnya sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.